Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu sekalian, mari pertama kita bersama-sama mengucapkan salam kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha yang tertulis dalam kitab manakib ini. Yang ada manakibnya bisa dibuka, yang kedada diumpati di awal, di halaman awal. Karena orang yang berucap salam dengan Sayyidah Khadijah ini Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis diriwayatkan bahwa Allah bertitip salam kepada Sayyidah Khadijah melalui malaikat Jibril. Jadi kita berucap salam dengan Sayyidah Khadijah ini menurut gawian Allah, menurut gawian malaikat Jibril yang bertitip salam kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sambil kita bertawassul dengan sidin karena di ujungnya ada doa untuk kita. Assalamu alayki ya ummal mu'minin من سيدتنا خديجة الكبرى رضي الله عنها. السلام عليك يا زوجة سيد المرسلين. السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء. السلام عليك يا أفضل نساء العالمين. السلام عليك يا أول المؤمنات. السلام عليك يا من تشرفت بعشرة وصحبة سيد المرسلين. السلام عليك يا من فازت بخدمة رسول رب العالمين. السلام عليك يا من أنفقت مالها في نصرة سيد الأنبياء ونصرته ما استطعت ودافعت عنه الأعداء. السلام عليك يا من قامت بتأييد ونصرة سيد المرسلين. السلام عليك يا من سلم عليها جبريل وبلغها السلام من الله الجليل. السلام عليك وعلى من حولك وعلى جميع أزواج وذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته. اللهم انشر نفحات رضوان عليها وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديها. اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعلي درجاتها في الجنة وانفعنا بأسرارها وأنوارها ونفحاتها وخصوصيتها وكراماتها وعلومها واحمنا بحمايتها في الدين والدنيا والآخرة وارفع عنا وعن جميع إخواننا المسلمين من البلايا والمصائب والأمراض والآفات والعاهات والفتن ما ظهر منها وما بطن. وارزقنا بجاهها الفتوح والمنوح والرسوخ والتوبة النصوح وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة. وارزقنا بحرمتها رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من غير تعب ولا نصب ولا مشقة ولا ضير بسر أسرار سورة الفاتحة. الحمد لله القائل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القائل وخير نسائها خديجة. والقائل أيضا لقد رزقت حبها فأنا أحب من يحبها. وعلى آله وصحابته المهديين وأزواجه اللاتي تشرفنا بعشرة سيد المرسلين خصوصا خديجة الكبرى التي نالت وفازت بخدمة خاتم الأنبياء والمرسلين وشهدت يوم بعثة رسول رب العالمين. Artinya ujar sidin, segala puji bagi Allah yang telah berfirman dalam Al-Quran, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Itu ayatnya. Artinya Nabi itu lebih utama bagi orang beriman dari diri mereka sendiri. Dan istri-istri Nabi itu adalah ibu orang beriman. Makanya kita mengyausidin, ya ummal mu'minin, wahai ibu orang beriman.
Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau telah bersabda, khairu nisaiha Khadijah, sebaik-baik perempuan adalah Khadijah. Dan beliau bersabda juga, sungguh aku diberikan cinta kepada Khadijah. Laqad ruziqtu hubbaha, aku diberikan rizki, kata Nabi, mencintai Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Fa ana uhibbu man yuhibbuha, maka aku mencintai orang-orang yang mencintai Sayyidah Khadijah itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mencintai Sayyidah Khadijah, sehingga dengan sebab itu kita dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi Nabi menganggap mencintai Khadijah itu rezeki dari Allah. Kita bila punya perasaan cinta di dalam hati, itu adalah rezeki dari Allah. Mudah-mudahan perasaan cinta kita ini kepada orang yang tepat. Kita cinta lawan orang soleh, itu rezeki dari Allah. Bila kita bersyukur, ditambah-tambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai na'udzubillah mencintai orang yang tidak dicintai oleh Allah. Mencintai bintang film, film porno, ulanglah. Na'udzubillah. Jangan ya Allah. Jadi hati-hati kita mencintai orang, karena cinta itu adalah rezeki dari Allah. Mudah-mudahan kita mencintai orang yang tepat, sehingga kita dikumpulkan bersama orang yang kita cintai itu. Sebab kata Nabi, yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba, orang nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Kemudian salawat dan salam juga mudah-mudahan selalu tercurah khususnya kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra, yang mendapat keberuntungan dengan berkhidmat, berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, penutup segala nabi dan rasul, menyaksikan hari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul. Nah, jadi ujar Sidin, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha itu mendapatkan keberuntungan dengan berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita meskipun kada sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kada pernah berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kada pernah melihat wajah muhasidin, kada pernah melihat senyum Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah kita berjabat tangan atau mendengar suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita bisa menjadi mulia dengan terus-terus membaca sholawat memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sama saja kita bergaul, bermuasyarah, bermuamalah, berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lisan kita banyak baca sholawat, dibacakan penyairan tadi ya Allah, baca burdah kita, baca dalail kita, itu sama dengan berkumpul bergaul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imbah tu anggota tubuh kita, gawian kita menuruti gawian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nang ujar orang ittiba' dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sama dengan bergaul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita menjadi mulia dengan sebab itu. Sebagaimana istri-istri Nabi menjadi mulia dengan sebab berkumpulnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sesudah itu, ini adalah sebagian manakib Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat, mengampuni serta meridai bagi orang yang membaca dan yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah yang Allah turunkan itu, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala penyakit dalam diri kita, zahir dan batin, penyakit tubuh maupun penyakit hati, disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian segala bala bencana, musibah diangkat dan kita dihindarkan dari hal-hal yang kita tidak tahan untuk menyandangnya. Amin Allahumma amin. Khususnya tuan rumah, mudah-mudahan diberikan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Arahnya, jalannya mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sarumahan masuk ke dalam surga. Amin Allahumma amin.
jadi ahli surga sabarataan. Amin Allahumma amin. Dengan berkah rahmat Allah yang Allah turunkan di majlis ini. Ujar hadisnya, inda dzikril auliya tanzilur rahmah. Ketika dibacakan, dikisahkan manaqib para wali, turun rahmat Allah. Sayyidah Khadijah ini ibunya para wali. Nah, Sidin pun waliyah atau wali Allah Subhanahu wa taala yang perempuan. Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keturunan daripada kaum Quraisy yang mulia. Beliau seorang pedagang yang terkenal dan kaya raya. Lalu ketika Allah menghendaki kepada beliau itu terkumpul antara kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat, sampailah kabar kepada beliau akan seorang laki-laki yang baik akhlak, terpuji dan jujur, dikenal dengan gelaran Muhammad Al-Amin. Maka Sayyidah Khadijah menawarkan kepada Baginda Al-Amin untuk mendagangkan dagangannya. Dengan gembira diterima tawaran itu oleh Baginda Nabi Muhammad Al-Amin. Kemudian berangkatlah Nabi Muhammad ke negeri Syam membawa dagangan Sayyidah Khadijah untuk dijualkan di negeri Syam itu. Kemudian Sayyidah Khadijah menyuruh pembantunya yang bernama Maisarah Al-Ghulam, Maisarah budak laki-laki, supaya membantu Baginda Al-Amin dalam perdagangan itu. Ketika sampai di negeri Syam, semua dagangan Nabi sallallahu alaihi wasallam habis dengan cepat dan mendapatkan untung yang banyak. Setelah itu kembali Baginda Nabi Al-Amin ke Makkah. Tatkala sampai di Makkah disambut oleh Sayyidah Khadijah dengan senang gembira dan ucapan terima kasih. Setelah melihat kemuliaan dan kebaikan akhlak Nabi, Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam serta keberhasilan dalam berdagang, maka tertanam rasa simpati dalam hati Sayyidah Khadijah. Ditambah lagi cerita dari Maisarah yang disuruh tadi mengumpati Nabi dalam perjalanan itu. Diceritakan oleh Maisarah akan keajaiban yang terjadi pada Baginda Nabi dalam perjalanan itu. Di antaranya awan menaungi Nabi selama dalam perjalanan, onta yang tunduk dan patuh dalam perjalanan itu, sehingga perjalanannya menjadi perjalanan yang cepat dan mudah. Mendengar cerita-cerita yang demikian itu, bertambah kuatlah rasa simpati di hati Sayyidah Khadijah kepada Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah awal perjumpaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sampai kemudian Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Sidin berumur 40 tahun dan Nabi Muhammad berumur 25 tahun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadakan walimah dan memberi mahar kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, menyembelih 2 ekor unta. Dan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama ketika Baginda pergi berkhalwat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Khadijah menyiapkan makanan dan keperluan Baginda. Maka dengan sabar dan ridha beliau menunggu Baginda Nabi pulang. Ketika pulang disambut dengan riang gembira, menghibur dan menyenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kesulitan dan kepayahan apabila datang dari Gua Hira. Sampai kepada masanya Nabi bertemu dengan malaikat Jibril pertama kali, membawa wahyu yang pertama. Maka pulanglah Baginda Nabi dengan perasaan yang berbeda. Beliau sedih dan takutan. Kalau pina yang datang tadi jin. Itu awal Nabi Muhammad menerima wahyu pertama malam 17 Ramadan. Kita sering menyebutnya malam nuzulul Quran. Malam nuzulul Quran, malam pertama ayat Al-Quran turun, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Turun ayat itu pertama kali disebut malam nuzulul Quran 17 Ramadan. Tapi Al-Quran turun sebagian penuh itu malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran sebagian penuh pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar biasanya malam ganjil di 10 terakhir.
21, 23, 25, 27, 29. Nah itu malam Al-Quran turun sebijian. Kalau malam 17 Ramadan sejarahnya turun Al-Quran, ayat Al-Quran pertama kali. Karena Al-Quran ini cara turunnya dua. Yang pertama berangsur-angsur, yang kedua sebijian sekalian penuh. Nang sekalian penuh itu setiap malam Lailatul Qadar dibacakan oleh malaikat Jibril lawan Nabi Muhammad. Kina Nabi Muhammad membacakan lawan malaikat Jibril. Iya nang jadi sebutannya tadarus. Tadarus artinya saling membacakan Al-Quran, saling mengajari Al-Quran. Ngarannya tadarus. Ya orang bulan puasa tadarusan. Itu menurut gawian Nabi lawan malaikat Jibril. Menurut gawian Nabi lawan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadarusan kita. Beginian ya, baca burdah kalau bila bulan puasa kau aja ganti lawan tadarusan. Supaya mudah aja. Mudah atau karena anu aja baju cucu membaca. Nah, makanya saling mengajari membaca Al-Quran. Itu turun Al-Quran sebijian pada malam Lailatul Qadar. Kemudian turun berangsur-angsur, maksudnya tunggal dikitan. Itu malam 17 Ramadan yang pertama kali. Kena turun imbah tu surah Al-Muddathir, imbah tu surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil turun. Imbah tu surah yang lain-lain bergantian tunggal dikitan. Ada sesurahan, ada tunggal ayatan, macam-macam. Nah Nabi pulang ketika ditemui oleh malaikat Jibril pertama kali itu dengan perasaan takutan kalau pina yang menemui sidin adalah jin. Lalu Sayyidah Khadijah menghibur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Khadijah, ujar Nabi Muhammad, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Sesungguhnya telah terjadi sesuatu yang luar biasa pada diriku. Sayyidah Khadijah mengerti dengan apa yang menimpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau menjawab dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Demi Allah, sesungguhnya Allah pasti tidak akan menjadikan engkau hina selamanya. Allah telah menjadikan engkau mulia dan seorang pemimpin. Engkau suka menyambung silaturahim. Engkau telah memuliakan dan memberi makan tamu-tamu. Engkau sangat senang menolong orang yang kesusahan. Engkau suka memberi hadiah pada orang-orang fakir miskin. Engkau menolong dan membela orang yang benar. Tetaplah yakinlah wahai anak pamanku, engkau telah mendapatkan kegembiraan. Demi Allah, Allah tidak akan mencelakakanmu. Aku yakin bahwa Allah tidak akan pernah memperbuat sesuatu kepada engkau melainkan kebaikan dan kebaikan semuanya. Dan aku bersaksi bahwa engkau adalah Nabi akhir zaman, dan sekarang telah sampai masanya engkau datang. Sesungguhnya telah memberi kabar kepadaku oleh Rahib Buhaira dengan kabar yang nyata dan menyuruh aku untuk mengawini engkau 20 tahun yang lalu. Nah, itu ucapan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pian wahai laki ulun, misalnya wahai suami, suka menyenangkan orang, kada pernah berbuat dosa, suka memberi makan fakir miskin, memuliakan tamu-tamu, orangnya jujur amanah, kada mungkin Allah menghinakan pian dengan kerasukan jin. Jadi kita kalau menghibur laki itu kayak itu, amun laki baik ya Allah, amun laki dasar kurang ajar kan, hapus itu. Amun laki ke majelis taruh, ketujuh ke majelis, ya kalau menafkahi kita baik, mendidik anak baik, rajin menuntut ilmu, rajin ke masjid, bila ada masalah wajar kita hibur, bagus kita hibur ya. Kalau kada mungkin abahnya pian dipecat kurang, pian itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan akhlak yang bagus, ke masjid rajin, tahajud rajin, ulun lihat. Imbah tu ke pengajian rajin, berzikir rajin. Nah, kada mungkin pian dipecat. Misalnya dipecat juga mungkin dapat nang lebih bagus, dihibur ya kalau laki. Bila ada masalah, itu bilanya lakinya bagus, nyaman menghibur. Amun lakinya kada karuan tampuh, sidin pusing juga nak menghibur. Ya Allah. Jadi itu tadi cerita Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansurna fahatir ridwan 'alaiha wa amiddana bil asrar allati awla'taha ladaiha. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sayyidatuna Khadijah waliyatullah radhiyallahu anha. Allahumma salli wa sallim ala zawjiha al-amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian sedikit lagi daripada keistimewaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha.
yaitu diantaranya beliau orang yang masuk Islam pertama kali. Dengan sebab iman Sayyidah Khadijah itu Allah meringankan segala beban dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah keistimewaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha mendapatkan kemuliaan sebagai istri Rasulullah dan mendapatkan keberuntungan dengan berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyaksikan ketika dibangkit atau diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta menjadi penolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai harta Sayyidah Khadijah yang tadinya kaya raya itu habis ketika meninggal dunia, tidak ada warisan lagi yang tersisa. Semuanya untuk dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara keistimewaan beliau lagi keistimewaan beliau radhiyallahu anha, keturunannya terpelihara daripada keturunan kaum jahiliyah, sehingga beliau diberi gelar As-Sayyidah At-Tahirah, perempuan yang suci, pemimpin perempuan yang suci, dan masyhur dipanggil atau diberi gelar Al-Kubra, Sayyidah Khadijah Al-Kubra, perempuan yang agung. Dan nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada datuknya yang bernama Qusay. Sayyidah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Nah, jadi Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ini dipeliharakan oleh Allah sehingga terjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan buruk di masa jahiliyah. Di antaranya berzina, itu kada pernah beliau melakukannya. Minum khamar, kada pernah Sayyidah Khadijah ini melakukan yang demikian itu. Padahal di masa itu orang sebut zamannya zaman jahiliyah, zaman bodoh ya, kalau bebungulan lah istilahnya itu. Sehingga banyak terjadi kemaksiatan sampai Nabi Muhammad ini bertahanus atau uzlah di Gua Hira menyendiri, memikirkan umat kada mungkin sebarataan sesat disesatkan oleh iblis. Jadi masa itu perempuan itu bezina gawiannya. Jadi ada zina raya namanya, betajak bendera di muka rumah. Bila sudah betajak bendera di muka rumah, maka siapa aja boleh mendatanginya, lakian menggaulinya. Istilah orang Wah ini sudah open BO, nah, sudah booking order, siapa aja hendak datang, nah, boleh. Itu namanya zina raya. Bila ada perempuan menajak bendera di muka rumah, siapa aja yang datang boleh. Kemudian bila hamil, siapa yang ditunjuknya jadi abahnya, maka kada boleh menolak, itu pang abahnya sudah. Nah itu zaman itu seberataan bebinian kebanyakannya menggawi itu. Jadi kena bila ada nang lakian datang pina tajir, tabungas misalnya, terbanyak duitnya, bus batu bara, tunjuknya itu jadi abahnya, kada boleh menolak ya kalau. Nah, jadi zaman itu kayak itu. Imbah tuh bebinian, besi anak, lakinya meninggal, boleh anaknya mewarisi bini abahnya, mama seorang diwarisinya. Nah, itu boleh. Zaman itu zaman jahiliyah. Kemudian lakian banyak beisi bini. Bila sudah beisi bini, boleh mengawinakan bini seorang lawan orang lain. Karena mungkin hendak dapat anak dari keturunan yang bagus, anak raja misalnya, supaya dapat darah bangsawan, supaya beisi anak keturunan mohon maaf Jokowi misalnya. Ya kalau nah, kawinakan lawan anak Jokowi atau lawan Jokowi. Boleh zaman itu dan menjadi kebiasaan, menjadi tradisi, makanya disebut kotoran-kotoran buruk jahiliyah, tradisi buruk zaman jahiliyah. Sayyidah Khadijah ini dipeliharakan oleh Allah daripada yang demikian itu. Maka kita mudah-mudahan dengan membaca manaqib Sayyidah Khadijah, bebinian ini menuruti gawiannya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala kesuciannya. Mudah-mudahan anak-anak kita nang bujang, naik bujang dipeliharakan oleh Allah sebagaimana Allah memeliharakan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dengan berkah sidin, mudah-mudahan suci dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sedikit lagi keistimewaan sidin. Di antara keistimewaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, beliau senantiasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam selama kurang lebih 24 tahun bersama Nabi menjalani rumah tangga. Tidak pernah beliau menyakiti hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi itu ketika Sayyidah Khadijah sudah meninggal dunia, selalu menyebut-nyebut kebaikan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha sampai membuat cemburu istri-istri Nabi yang lainnya.
Kemudian di antara keistimewaan beliau lagi diberi pangkat afdalu sayyidatu nisa'il alamin, seutama-utama dan pemimpin perempuan seluruhnya, seluruh alam. Dan beliau adalah istri paling utama dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai semua anak-anak Nabi itu dipercayakan lahir dari rahimnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, kecuali anak Nabi yang bernama Ibrahim lahir dari rahimnya Maria Al-Qibtiyah, Maria orang Qibti, orang Mesir. Tapi seberataan sisanya yang 6, yang pertama Qasim, yang kedua Abdullah, yang ketiga Zainab, yang keempat Ruqayyah, yang kelima Ummu Kulthum, yang keenam Fatimatuz Zahra. Ini lahirnya dari rahim Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dan yang menurunkan seluruh para habaib semuanya adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha melalui anak beliau Fatimatuz Zahra Al-Batul, melalui cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Itu seluruh habaib yang ada nih anak turunannya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Jadi ibu para wali, ibu para habaib itu adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Makanya sidin bakaramat luar biasa. Nah, itu diantara keutamaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Faidah, barang siapa melazimkan membaca manaqib Sayyidah Khadijah ini pada ketika haulnya, tanggal 11 Ramadan atau pada tiap tanggal 11 bulan Hijrah, niscaya Allah meluaskan rezekinya yang halal dan diberi kaya dengan tidak diduga-duga. Apabila ia berniaga, maka Allah beri untung yang banyak lagi halal serta mudah sekalian urusan. Apabila ia seorang yang berpangkat baik dunia atau akhirat, maka Allah naikkan pangkatnya. Apabila ia seorang penuntut ilmu, maka Allah beri ilmu ladunni dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ia ada kesusahan seperti banyak menanggung hutang, maka baca manaqib Sayyidah Khadijah ini. Kemudian kalau ia kuasa menyembelih kambing dan bagi-bagi dagingnya, kemudian pahalanya hadiahkan kepada Sayyidah Khadijah, niscaya Allah luaskan rezekinya yang halal dan terbayar hutangnya, dan disampaikan oleh Allah segala hajatnya dunia dan akhirah. Nah, itu pesan daripada penulis manaqib ini, yang menerjemahkannya yaitu Guru Munawwar Ghazali, cucu daripada Datu Kashful Anwar. Itulah manaqib yang kita baca hari ini. Di antara yang kita hendak teladani bagi bebinian nih, mun bujangan kita jaga diri kita daripada zina. Jangan sampai ya, kalau doakan anak kita malam-malam tahajud pian atau tiap timbah sembahyang, doakan anak supaya terhindar daripada zina. Sebab ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda akhir zaman, tanda para hari kiamat adalah banyaknya zina. Dan kita kada tahu ya, kalau ngalih mengontrol HP, banyak HP di tangan anak kita, keluar kemana kada tahu kita ya. Kalau maka kita banyak-banyak membentengi anak kita dengan doa, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaganya daripada zina. Maka wah ini luar biasa, pada tahu lagi dah ada anak menzinai mamanya ya, kalau ada abah memperkosa anaknya, banyak beritanya di mana-mana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu ketika ada orang minta izin lawan Nabi Muhammad hendak berzina, jadinya masuk Islam. Wahai Nabi Muhammad, ulun mau masuk Islam, tapi izinkan ulun berzina. Ulun kada kawa manahani, jadi hendak berzina. Kalau masuk Islam sembahyang kawa, puasa kawa, bayar zakat kawa, tapi berzina kada kawa manahani. Jadi ulun hendak berzina wahai Rasulullah. Ujar Nabi Muhammad, manakuni ikam beisilah mama, beisilah anak bebinian, beisilah ading bebinian, beisi ujarnya. Kayak apa amun mama ikam, anak ikam atau ading ikam disinahi oleh orang, kada ridho ulun ujarnya. Nah ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, hai tujuan ikam bebinian na ikam zinahi, mungkin inya adalah mama orang, mungkin inya adalah ading orang, mungkin inya adalah anak orang. Orang pasti kada ridha bila ikam menzinahi anaknya. Nah, itu orang bahari, sebungul-bungulnya orang bahari dah. Zaman jahiliyah tetap kada mau anaknya dizinahi, tetap kada mau dingsanaknya dizinahi, tetap kada mau orang tuanya dizinahi. Tapi orang wahini anak seorang diperkosanya. Itu ujar peguruan kita, di antara sebabnya karena pernikahan yang batil atau tidak sah. Itu hati-hati kita lah. Mungkin gara-gara ia menikah lawan bininya itu kada sah, kemudian lahir anaknya bebinian, sehingga lawan anak seorang pun ada nafsu. Lawan anak seorang itu tega melakukan perzinahan gara-gara
pernikahannya kada sah, lalu zina berumuran, akhir anak-anaknya pun dari zina. Oh, ini banyak kalau di antara sebabnya mungkin batianan berdahulu ya kalau 5 bulan, imbah pengantinan 5 bulan, banyak anak siapa ya kalau begitu lahir bebinian. Nah, nang abah itu bukan walinya, nang abah itu bukan abahnya. Terjapai batal wudu, kada sah menjadi wali nikah. Bilanya meninggal kada boleh dapat warisan. Ya kalau karena lain anaknya secara agama, meskipun mungkin nya nang gawi ya kalau. Nah, apalagi orang lain. Nah, maka mungkin dengan sebab itu, maka wah ini banyak terjadi perzinahan antara dalam rumah tangga. Nah, mudah-mudahan kita sebertaan dihindarkan daripada itu. Kemudian bila sudah diisi laki, menuruti Sayyidah Khadijah ini berbakti dengan laki, taat dengan suami. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin, siapa aja perempuan Salat khamsaha, sembahyang 5 waktu dijaga, wa shamat syahraha, puasa Ramadannya, wa ata'at zaujaha, taat dengan lakinya, dakhalatil jannah min ayyi babin sya'at, pasti masuk surga dari pintu mana aja nya hendak. Nah, sembahyang jaga, puasa jaga, taat dengan laki. Ya kalau masuk surga pintu mana aja pian hendak, lewat pintu Firdaus misalnya masuk surga, berarti Firdaus terserah pian hendak, asal itu pian jaga. Jadi jangan sampai kita na'udzubillah durhaka dengan laki, apalagi selingkuh di belakang suami. Nah, jangan sampai jadi layangan putus kedua. Nah, tahu kalau pian? Nah. Jangan sebab yang membaca layangan putus itu kemudian banyak suuzon, buruk sangka lawan laki pian. Mungkin dari kisah nyata layangan paket nih, tapi karena sudah diolah novel, itu sudah sesuai kehendak daripada penulisnya, dijadikan film sesuai oleh imajinasi sutradaranya. Ya kalau banyak sudah fiksi-fiksinya, tambahan-tambahannya. Nah, jalur pian akhirnya buruk sangka terus lawan laki, jangan-jangan lakiku tulak mengunjun sekalinya datangi bini Anum. Nah, jadi jangan terlalu banyak buruk sangka. Urusan laki tanggung jawabnya, sedangkan kewajiban kita taat dengan laki kita. Kalau inya berbuat dosa itu tanggung jawabnya. Cuman kalau kita tahu itu wajib mengingati, wajib menegur. Ya kalau wajib kita menegur. Kemudian kewajiban kita itu menyuruh laki kita menuntut ilmu. Ya, kalau itu wajib juga kita suruhnya datang pian ke majelis. Bila laki kita berilmu, insya Allah ada cahayanya yang membimbing, ada remnya yang menahan dari perbuatan dosa. Kemudian suruh laki ke masjid, suruh laki beribadah. Ya Allah, kita bawa sama-sama kita ke masjidan bayangan. Kita majelis Guru Rashid sebilah, boy ke majelis. Kita ke majelis Guru Ilham di mengurus umpamanya supaya kuat imannya. Bila orang kuat iman, insya Allah kada akan selingkuh. Ajar Nabi la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Kada akan berzina orang ketika dia berzina sedangkan di dalam hatinya itu ada imannya. Jadi kuatkan iman masing-masing, kuatkan iman kita. Gani laki menguatkan imannya, insya Allah terbebas daripada dosa zina. Nah, sekuat-kuatnya pian menjaga, HP-nya disita apa segala macam, mau imannya lemah tetap kayak juga ya kalau selama ada iman orang kada akan berzina, selama ada iman orang kada akan merampok, kada akan mencuri, kada akan korupsi. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasriqus sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Mudah-mudahan kita terjaga di sebertaannya daripada dosa zina, anak kita, keturunan kita dan diri kita sebertaan, suami kita, anak turunan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa khususan ila hadhihi al-arwah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.